Akuntansi Agrikultur PSAK 69. Akuntansi agrikultur bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur atau agriculture activity adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Transformasi biologis yang dimaksud dalam PSAK 69 adalah proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. PSAK 69 ditetapkan untuk pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur, diantaranya yang pertama aset biologis, kecuali tanaman produktif. Yang kedua, produktif agrikultur pada titik panen. Dan yang ketiga, hibah pemerintah terkait aktivitas agrikultur. Namun, PSAK 69 tidak dapat diterapkan untuk hal-hal antara lain tahap yang terkait dengan agrikultur, tanaman produktif, hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif, serta aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aset biologis dalam PSAK 69 adalah hewan atau tanaman hidup, termasuk pula di dalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif. Tanaman produktif adalah tanaman yang hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode, dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Biaya perolehan tanaman produktif harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Sebelum siap menghasilkan, maka diukur sebagai akumulasi biaya seperti perlakuan kapitalisasi biaya untuk aset tetap yang dikonstruksi sendiri sampai dengan siap untuk digunakan. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika yang pertama entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Pengukuran aset biologis adalah sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Namun, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologis diukur sebagai biaya perolehan. Sedangkan pengukuran di setiap akhir periode adalah sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau kecuali nilai wajar tidak dapat diestimasi secara andal. Namun, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologis diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Pengungkapan. Entitas harus mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis dalam laporan keuangannya. Jika tidak dapat diungkapkan dalam informasi yang dipubliskan dengan laporan keuangan, maka entitas mendeskripsikan sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis serta ukuran atau aset non-keuangan dari kuantitas spesifik atas setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode dengan keluaran produk agrikultur selama periode tersebut. Selain itu, entitas juga mengungkapkan keberadaan dalam jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijamin untuk liabilitas. Jumlah komponen untuk pengembangan atau ekuisi aset biologis, strategi manajemen resiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur,
Entitas juga menyiapkan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara aset awal dan akhir periode berjalan. Manajemen agribisnis. Pada dasarnya, manajemen agribisnis adalah suatu aktivitas pada industri pertanian atau agroindustri yang di dalamnya menerapkan prinsip ilmu manajemen. Prinsip ilmu manajemen yang diberlakukan mencakup fungsi perencanaan, pengarahan, pengendalian, penyusunan, serta pemanfaatan seluruh sumber yang ada demi mencapai suatu tujuan, yakni menghasilkan produk yang menguntungkan bagi pemiliknya. Menurut para ahli, salah satunya E. Austin menjelaskan bahwa manajemen agrikultur itu adalah suatu bentuk kesatuan aktivitas usaha yang di dalamnya mencakup usaha tani, mengelola bahan makanan, usaha sarana, serta berbagai prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, dan juga kestabilan pangan serta kegiatan-kegiatan lain, termasuk di dalamnya penyaluran bahan pangan dan serat makanan kepada pihak konsumen. Ruang lingkup agrikultur yaitu perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan ruang lingkup manajemen agribisnis yaitu pertama para petani yang meningkat, di mana hasil nilai tukar tani meningkat, adanya peningkatan pada keunggulan kompetitif dan juga kompetitif para petani, serta adanya peningkatan usaha tani dan usaha penelahaan terkait hasil tani, kualitas produk usaha tani dan usaha pengelolaan hasil tani bisa meningkat, serta meningkatnya nilai ekspor pada komoditas pertanian. Yang kedua, kesempatan kerja yang meningkat, di mana adanya peningkatan pada jumlah usaha agribisnis di pedesaan, serta adanya pengembangan usaha industri hulu dan juga industri pada pengelolaan hasil tani. Yang ketiga, ketahanan pangan yang meningkat, di mana terjadinya peningkatan ketersediaan sumber pangan dan bahan impor yang menjadi menurun. Yang keempat, layanan pada petani yang meningkat, karena hadirnya perkembangan teknologi agribisnis yang lebih spesifik serta terbentuknya pusat pasar agribisnis di berbagai wilayah. Aspek penting dalam manajemen agrikultur, pertama penyusunan visi dan misi bisnis. Dalam memutuskan pengembangan pada suatu bisnis agrikultur, diperlukan adanya perencanaan visi dan juga misi yang mantap sebagai wujud utama pelaksanaannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Yang kedua, rencana pemasaran. Dalam bidang agrikultur, manajemen pemasaran harus disusun sebelum adanya rencana produksi. Tujuannya untuk membuat bagan lebih tertarget. Yang ketiga, rencana produksi. Bagian ini dalam manajemen agrikultur merupakan suatu pengguna aset dan juga sarana usaha dalam menghasilkan suatu produk. Yang keempat, perencanaan keuangan. Manajemen agrikultur diperlukan untuk suatu perencanaan keuangan karena uang merupakan salah satu faktor yang penting dalam bisnis apapun. Yang kelima, rencana sumber daya. Agrikultur adalah bisnis yang memerlukan sumber daya manusia, sehingga proses perekrutan yang banyak akan memerlukan pengeluaran yang banyak untuk suatu usaha. Manajemen agrikultur sangat penting karena mampu mengantisipasi adanya serangan hama dan penyakit lain pada tanaman, hewan, dan ikan. Mampu memperhatikan musim tanaman, hewan, dan ikan dengan tujuan memaksimalkan hasil panen. Mampu memperhatikan karakter lahan tanaman, hewan, dan ikan. Mampu memperhatikan karakter alami suatu komoditas, serta mengantisipasi terhadap serangan hama dan penyakit pada tanaman, hewan, dan ikan. Terdapat beberapa bagian dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam agrikultur, diantaranya: pertama, mengerjakan pekerjaan rutin yang banyak dan teliti dan dapat menyimpan data, mengontrol suatu bioproses, suhu dan cuaca, serta sistem informasi pemasaran melalui internet dan sistem informasi manajemen agrikultur.
Kedua, mengerjakan bioteknologi seperti penemuan DNA, teknik rekayasa ide genetik, kultur jaringan, rekayasa bioproses, dan lain-lain. Ketiga, mengerjakan ruang lingkup yang dicakup pada bagian agrikultur seperti penemuan-penemuan material baru yang non-konvensional melalui proses kimia, fisika, biologi, dan bioteknologi. Keempat, mengerjakan teknologi konvensi energi alternatif atau energi baru yang dikembangkan di negara-negara OPEC. Dan yang kelima, mengerjakan kegiatan pasca panen dan nilai tambahan hasil agrikultur. Dan yang keenam, mengerjakan teknologi memperkirakan keadaan cuaca dan iklim. Perlakuan terkait pengukuran. Pengukuran dan pengungkapan aset biologis pada PT Perkebunan Nusantara 14. Pengakuan aset biologis dilakukan pada saat bibit mulai ditanamkan. Pada saat itu, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk tanaman agar tetap tumbuh dicatat pada Immature Plantation Asset atau IBM. Biaya-biaya ini dicatat dalam tanaman belum menghasilkan sampai dengan tanaman siap untuk diproduksi atau panen. Biaya yang dapat diakui sebagai aset biologis adalah biaya bibit, persiapan lahan, perawatan tanaman, dan panen. Dalam pengungkapan aset biologis, PT PN 14 mencatat aset tanaman belum menghasilkan pada posisi debit dan mencatat biaya-biaya perolehan bibit, biaya lainnya seperti tenaga kerja dan biaya yang terkait dengan perolehan aset biologis di sisi kredit. Setelah tanaman belum menghasilkan telah diklasifikasikan sebagai tanaman menghasilkan, maka tanaman belum menghasilkan yang semula dicatat di posisi debit kemudian dicatat di posisi kredit, dan aset tanaman telah menghasilkan dicatat di posisi debit. Setelah tanaman belum menghasilkan diklasifikasikan menjadi tanaman menghasilkan, maka tanaman menghasilkan ini akan memberikan manfaat nilai yang lebih besar di masa depan. Tanaman menghasilkan akan menghasilkan produksi aset biologis yang selanjutnya akan dijual. Dari hasil penjualan inilah yang akan menghasilkan pendapatan bagi pengusaha. Jika didasarkan pada masa manfaat transformasi biologisnya, aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar maupun aset tetap yang ditentukan berdasarkan pada umur masa manfaatnya. Aset biologis lancar diukur pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen dengan menggunakan pengukuran nilai wajar. Pengukuran merupakan bagian yang penting dalam bagian akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan produk agrikultur sesuai dengan atribut yang disignifikan, sebagai contoh berdasarkan usia atau kualitas dan berdasarkan komoditas. Aset biologis berupa tanaman, perkebunan, dan peternakan disajikan pada neraca. Kemudian aset biologis yang sudah menjadi produk agrikultur diakui sebagai persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar atau current asset. Produk agrikultur yang siap dijual ditampilkan sebagai persediaan barang hasil dan produk agrikultur yang akan digunakan dalam proses produksi berikutnya sebagai persediaan barang atau bahan baku. Sedangkan dalam kelompok aset biologis tidak lancar atau non-current asset berupa tanaman telah menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Tanaman telah menghasilkan disajikan dengan nilai setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Setelah melakukan pemaparan materi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen agrikultur adalah segala sesuatu yang erat kaitannya dengan perencanaan dan juga pengelolaan agroindustri. Untuk itu, setiap usaha pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan akan sangat memerlukan kehadiran manajemen yang baik agar bisa diarahkan ke tujuan yang tepat dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Kelima aspek utama yang sudah kita bahas bisa dijadikan sebagai landasan dalam membuat dokumen manajemen yang lebih terstruktur demi perencanaan yang baik. Dengan pada akhirnya, laba akan bisa didapatkan secara lebih maksimal
Namun, diperlukan juga laporan laba rugi yang tepat dan akurat untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan profit yang tinggi.